Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'tasimu bihi wa nataju ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bidawati yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa minna syaqiyya wa mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kita melanjutkan kajian surat At-Tahrim dan sekarang sudah sampai pada ayat ke-6, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga-keluarga kalian, nara, dari api neraka, wa quduhan nasu, dan bahan bakarnya manusia, wal hijaratu, dan batu, alaiha, padanya, malaikatun, malaikat-malaikat, ghiladun, yang kasar-kasar, syidadun, yang perkasa-perkasa, la ya'sunallaha, mereka tidak maksiat kepada Allah, ma amarahum, apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, wa yaf'alun, dan mereka mengerjakan ma yu'marun, apa yang mereka diperintahkan. Ma'asyiral muslimin, ayat ini adalah perintah kepada semua orang beriman, dan perintah menunjukkan wajib. Maka perlu kita bertanya, bagaimana melaksanakan perintah ini? Hai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Ini perlu kita renungi bersama. Dan pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan orang masuk neraka? Menyebabkan masuk neraka, satu, perintah ditinggalkan, karena itu maksiat. Allah mengatakan, siapa yang maksiat, wa may ya'sila wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara. Siapa yang maksiat kepada Allah dan melanggar batas-batasnya, maka masuk neraka. Artinya, pertama kita mencari apa perintah-perintah Allah sehingga kita melaksanakan.
Yang kedua, apa larangan-larangan Allah sehingga kita bisa meninggalkan, kita dan keluarga kita. Dan apa batas-batas Allah sehingga kita berhenti pada batas itu dan tidak melampauinya. Maka di sini atau dari ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Imam Atha meriwayatkan dari Ibnu Abbas bil intiha amma nahakumullahu ta'ala, dengan berhenti apa yang kalian dilarang oleh Allah Ta'ala, wal amal bi ta'atihi, dan beramal dengan ketaatannya, wa ahlikum nara muruhum bil khair, perintahkan keluarga kalian untuk kebajikan, wanhuhum anisyarri, dan laranganlah mereka dari kejahatan, wa'allimuhum, ajarilah mereka, mengajari mereka dinul Islam, mengajari mereka untuk kenal dengan Allah, wa'addibuhum, dan takdiblah mereka, didiklah mereka, taquhum bidzalika nara, dengan demikian engkau menjaga mereka dari api neraka. Kita sudah ngajari keluarga kita, sudah mendidik mereka dengan semua perintah-perintah Allah dan bagaimana menjalankannya. Sudah belum? Sudah. Alhamdulillah, luar biasa. Sudah melarang mereka dari semua larangan. Sudah menjelaskan kepada mereka batas-batas. Semua itu ada batas-batas. Makan minum ada batas-batas, pakaian ada batas-batas, pergaulan ada batas-batas. Ini yang kita lakukan. Harus berpikir terus. Karena apa? Cakupannya semua agama. Hanya semua ajaran dinul Islam untuk kita pahami. Karena dengan itulah mereka terjaga dari api neraka, termasuk diri kita. Dan ini dalil sangat kuat pentingnya tarbiyah dzatiyah, pentingnya pendidikan untuk diri pribadi. Jadi ada self edukasi. Kita mendidik diri kita sendiri. Karena kita yang diperintahkan jaga diri kalian, nggak bisa mengandalkan ustaz. Ustaz nggak bisa menjaga diri kita dari api neraka. Kiai, ustaz, ya. Kecuali kalau diri kita berusaha untuk menjaga diri kita. Nah, ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang utama, ini yang pertama sebelum yang lainnya. Jangan sampai kita punya perhatian pendidikan matematika, fisika, kimia, tapi giliran pendidikan dinul Islam, syariah Allah, kita nggak ajari mereka. Nah ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan supaya kita takut, kemudian waspada bahwa api neraka yang diri kita harus menjaga diri kita sendiri darinya adalah waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya manusia dan batu. Bayangkan, manusia dibakar tapi jadi bahan bakar. Begitu mengerikannya. Manusia yang jadi bahan bakar. Dan ini menunjukkan api itu adalah siksaan yang paling berat.
Maka Rasulullah melarang sekali untuk menyiksa orang dengan api. Maka termasuk bentuk pidana itu ketika orang membakar orang. La yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidaklah membakar dengan api kecuali pemilik api. Dan ini menunjukkan bahwa api itu begitu beratnya. Begitu beratnya. Sampai Allah merinci bagaimana bentuk siksaan dengan api itu. Allati tattali'u 'alal afidah, yang menusuk jantung. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulitnya masak diganti kulit yang lain. Liyadzuqal adab, supaya merasakan adab. Alaiha, pada neraka itu malaikatun, yakni khazanatin nar, yaitu penjaga-penjaga api neraka. Jumlahnya kalau di Sakor itu 19. Alaiha tis'ata asyar. Di atasnya ada 19 malaikat yang menjaganya. Yang malaikatul ghilaf fidhadun ala ahlin nar, keras terhadap penghuni neraka, nggak pernah senyum sama sekali, nggak pernah ngasih senyum kepada ahli neraka. Begitulah kalau pada orang jahat itu jangan senyum, keras, kasar terhadap orang yang kasar, pas. Jadi kasar terhadap orang kafir yang zalim itu pas banget. Nah, kalau lembut ya kepada orang yang memang berhak untuk kita lembut kepadanya. Ini malaikat nih. Malaikat syidad, sangat kuat sekali. Malaikat itu sangat kuat sekali. Yadfa al-wahid minhum bidaf'atil wahidah sab'ina alfan finnar. Ini kata Al-Imam Baghawi. Melemparkan sekali dorongan 70.000 orang ke neraka, yaitu Zabaniyah, yang tidak ada kasih sayang di hatinya sama sekali. Memang Allah menghendaki gitu. Kalau pas siksaan ya memang perlu dirasakannya. Ya Allah, ini kita ditakut-takuti supaya apa dia nanti di akhirat kelak nggak terjadi pada diri kita. Iya. Dan malaikat itu pelaku apa yang dilakukan, yang diperintahkan. La ya'sunallaha ma amarahu, yang tidak pernah maksiat kepada Allah dalam apa yang diperintahkan. Ini menunjukkan maksiat itu meninggalkan perintah. Maka la ya'sunallaha ma amarahu, yang tidak maksiat terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, melaksanakan semua yang diperintahkan, jalankan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, itulah pentingnya ittaqullaha haqqa tuqatih. Jangan santai-santai. Umpamanya lihat kemungkaran, nahi mungkar wajib enggak? Wajib. Berapa banyak kemungkaran yang dilakukan di depan mata kita, yang kita diem aja, itu perlu diistighfarin itu. Iya. Berapa banyak kemungkaran terjadi di depan mata kita, kita nggak bergeming sama sekali. Berapa banyak kewajiban-kewajiban agama yang kita lewatkan.
menegakkan jihad, menegakkan syariat Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah. Itu wajib, itu harus dilakukan. Kalau enggak, diancam dengan neraka. Sebagai bukti kecintaan kita kepada Islam. Karena akibatnya kalau kita tidak melakukannya, ya Allah, ternyata penusurnya Syekh Ali Jabir yang mengibarkan bendera komunis itu, yang dia ngomong, aku sekedar melakukan perintah. Artinya apa? Mereka punya jaringan, mereka sudah memobilisasi orang. Apalagi gampang, tinggal dibilang gila, selesai. Ini semuanya dikarenakan apa? Kenapa orang-orang kafir berhasil? Komunis itu tidak punya partai yang resmi, tidak punya pusat pelatihan, nggak punya pondok pesantren. Tetapi ternyata 200 orang komunis ada di DPR. Ada yang cucu PKI. Ya siapa itu ada itu. Karena orangnya sendiri ngomong itu cucunya PKI itu. Nah, kakeknya itu PKI. Ada yang jelas anaknya PKI. Kenapa mereka menguasai? Karena kelemahan kita. Indonesia jumlahnya katanya mayoritas Islam. Ternyata partai yang menang, partai yang dukung komunis. DPR-nya yang komunis. Berarti sebetulnya siapa sih kita ini? Sudahkah kita berdakwah agar supaya orang sadar pentingnya berislam dalam berpolitik? Ini juga perintah Allah ini. Nah, kalau nyebut dosa ya ronontai, tobat. Tubu ilallah, kembalilah kalian kepada Allah cepatnya sebelum datang kematian. Ya, sebelum datang kematian harus kita persiapkan dalam rangka qu anfusakum wa ahlikum. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir, la ta'tadirul yaum, gak usah kalian mengajukan uzur alasan hari ini. La ta'tadiru, janganlah kalian memberikan alasan uzur. Al-yaum, hari ini, innama tiada lain, tujzauna, kalian dibalas ma kuntum ta'malun, apa yang kalian kerjakan. Ini adalah firman Allah kepada ahli neraka ketika mereka mengajukan berbagai macam alasan supaya dimaafin. Dijawab, ora usah alasan, ora gunanya alasan. Hari ini tidak ada alasan. Alasan itu di dunia. Uzron au nuzra. Jadi kalau kita mencari alasan sekarang ini. Jadi kita pikirkan, kira-kira nanti alasannya apa kita di depan Allah. Salah satu alasannya adalah orang sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka orang-orang yang melihat kaum muslimin mengingatkan orang yang melanggar larangan mencari
ikan pada hari Sabtu, lima ta'iduna qaumanillahi muhlikum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Kenapa sih kau melarang mereka? Allah akan mengadab mereka. Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Ya, kita melarang mereka walaupun hasilnya kayak apa, minimal kita punya alasan lah di depan Allah bahwa kita sudah melaksanakan tugas. Ini penting ma'asyiral muslimin. Ya, bagaimana kita punya alasan di akhirat kelak bahwa kami telah melakukan. Kami telah teriak-teriak terus, tapi mereka tidak mendengar, mereka tidak melaksanakan. Itu kami sudah melaksanakan tugas kami. Ini kenapa orang kafir tidak diberikan kesempatan untuk beralasan, dan semua alasannya pasti tidak diterima. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah. Taubatan nasuha, taubat yang nasuh, taubat yang bersungguh-sungguh. Asa rabbukum, mudah-mudahan Rabb kalian, ayukaffira ankum, menghapus dari diri kalian, sayyi'atikum, dosa-dosa kalian, keburukan-keburukan kalian, wa yudkhilakum, dan memasukkan kalian jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang sungainya mengalir dari bawahnya. Yauma la yukhzillahun nabi, yaum la yukhzillahun nabi, hari la yukhzillahu, Allah tidak menghinakan an-nabiyya, nabi, walladzina amanu ma'ahu, dan para orang-orang yang beriman bersamanya, nuru, cahaya mereka, yas'a baina aidihim, bergerak, berjalan di depan mereka, bi aimanihim, di kanan mereka, yaqulun, mereka berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, atmim lana nurana, sempurnakanlah buat kami nurana, cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas segala sesuatu maha berkuasa. Ini adalah perintah kedua. Ya, ini adalah perintah kedua. Perintah menunjukkan wajib. Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallah. Wa tubu ilallah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Menunjukkan semua orang beriman pasti salah, maka harus tobat semuanya. Ada yang gak punya dosa? Ada yang gak berdosa? Semuanya pasti berdosa. Dan ini menunjukkan pentingnya kita memahami dosa kita masing-masing apa. Wong suruh tobat kalau nggak tahu dosanya piye? Ya nggak mungkin dong bertobat kalau nggak tahu dosa. Wah apa wae kok. Wong tiap hari yo ngaji kok, sholat yo rajin kok suruh tobat, dosa kok apa? Mungkin ada yang pikir begitu ya. Hah?
Tapi kalimat ini menunjukkan bahwa semua harus tahu dosanya. Salah satu bentuk dosa pertama, kalau nggak tahu dosanya, itu dosa pertama. Orang yang dosa nggak tahu dosanya itu kan dosa pertama. Karena apa? Ketika dia nggak tahu dosa, nggak pernah tobat. Nah, itu kan dosa kedua itu. Sudah dosa nggak tobat, nggak tahu lagi. Nah ini penting, karena itu Allah perintahkan semuanya. Maka orang yang paling merasa nggak punya dosa itu paling gawat itu. Maka dulu pernah kita ngaji, semua orang tertipu dengan dirinya. Merasa dirinya aman, padahal dalam kondisi bahaya. Merasa dirinya itu sehat, padahal dia sakit. Merasa dirinya bersih dari dosa, padahal paling banyak dosanya. Dan siapa yang merasa tidak tertipu dengannya, maka dia orang yang paling tertipu. Maka kita harus serius berpikir, apa dosaku, apa dosaku, apa dosaku. Bertobat kepada Allah. Taubat itu artinya kembali. Kembali kepada Allah. Taubatan nasuh. Apa taubatan nasuh? Pertama ada yang membaca nusuha. Ada yang membaca nasuha. Taubat dan nasuh adalah yang menasehati pelakunya untuk kembali kepada dosa yang dia taubat kepadanya. Nasuha itu apa? Taubatnya itu menasehati pelakunya untuk berhenti dan tidak berpikir kembali lagi kepada dosa semula. Umar wa Ubay wa Mu'adz. Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal mengatakan taubat dan gak kembali kepada dosa seperti air susu gak kembali kepada teteknya. Air susu jika keluar tidak kembali kepada teteknya, itulah taubatan nasuha. Nah inilah penting banget ya, kita minta kepada Allah supaya tidak kembali kepada dosa yang kita lakukan. Hanya Allah yang memberikan taufik. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, hendaklah seorang hamba menyesal apa yang telah berlalu. Nyesal, kemudian bertekad untuk tidak kembali. Al-Kalbi mengatakan, lisannya istighfar, hatinya menyesal, badannya menahan diri untuk tidak kembali. Sa'id ibn al-Musayyib mengatakan, taubat yang kalian memberikan nasihat dengan taubat kepada diri kalian. Qala Al-Quradi mengatakan, yajma'uha arba'atu asya'. Taubatan nasuha itu mencakup 4 hal. Al-istighfar bil lisan. Astaghfirullahaladzim. Yang kedua, al-iqla'u bil abdan. Cabut dari dosa dengan fisiknya. Wa izmaru tarkil aud. Dan menyimpan dalam hati untuk tidak kembali. Bil janan, dengan hati. Wa muhajaratu sayyi'il ikhwan. Dan meninggalkan teman-teman yang buruk, yang menjadi faktor dia kembali kepada dosa. Kalau berhenti dari merokok,
Jangan bergaul lagi dengan orang yang suka manas-manasi supaya merokok lagi. Iya, 4 hal itu. Jadi mencari lingkungan yang baik, meninggalkan lingkungan yang buruk. Kuncinya 1, menyesal. Sebab kalau orang bertobat tapi nggak nyesal berarti nggak tobat. Menyesal, meratapi apa yang telah berlalu. Itu taubatan nasuha. Apa hasilnya? Insya Allah kalau taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Semua dosa-dosanya, semua kesalahannya ditutupi oleh Allah. Jadi kafar itu artinya nutupi. Yukafir, mengkafirkan itu maksudnya, bukan mengatakan kafir. Artinya apa? Menutupi, menghapus seluruh kesalahan. Kemudian memasukkan ke surga di hari kiamat, di mana Allah di hari kiamat itu tidak akan menghinakan Nabi dengan memasukkan ke neraka, dan tidak menghinakan orang beriman untuk tidak masukkan neraka. Atau insya Allah kalau di akhirat kelak orang beriman tidak pernah ada yang melecehinnya, semuanya dimuliakan. Kalau di dunia kadang-kadang apa? Orang beriman kadang-kadang ditakdirkan Allah menghadapi orang yang merendahkan, meremehkan. Kalau di akhirat kelak tidak. Allah tidak akan memasukkan ke neraka, dan Allah tidak akan menghinakan. Mereka mulia semuanya. Dan di sini ada gambaran kondisi akhirat. Kelihatannya satu di atas sirat, yang satu di mahsyar. Ya. Yauma yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka, depan mereka, belakang mereka, di atas sirat. Ya. Jadi sirat itu gelap gulita. Jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam lebih kecil dari rambut, lebih tajam daripada pisau. Gelap gulita, kanan kirinya ranjau-ranjau otomatis dari dosa-dosa kita. Siapa yang melakukan dosa itu pasti kena ranjau dan jatuh. Allah memuliakan orang-orang beriman dengan cahaya yang jelas, kemudian bisa lari kencang kayak menyambar langsung surga. Dan ketika itu mereka berjalan dengan orang-orang munafikin sebentar. Kemudian orang-orang munafikin cahayanya mati, supaya mengingatkan di dunia. Dalam satu sisi mengatakan ibuku juga didik aku Islam, berdisiplin. Di sisi lain munafiknya tampak, jelek-jelekin. Menghafal Quran itu, good looking itu, calon-calon teroris. Nah, nanti ketika berjalan orang beriman tiba-tiba apa? Mati. Mereka kata, qalu alam nakum ma'akum, bukankah aku bersama kalian? Qalu bala, iya, di dunia bersama. Walakinnakum fatantum anfusakum batarabbastum wartabtum. Tapi engkau nunggu-nunggu nasib buruk yang menimpa kami. Kalian ragu-ragu, kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Jadi ketika cahayanya mati teriak-teriak, kami juga tolong dong, tunggu sebentar.
lampu kami mati, tolong tak nempel dikit deh apinya supaya kami. Udah, belakang sana, cari di belakang sana. Ketika mereka nengok ke belakang, langsung ada dinding pemisah yang bagian munafikin neraka. Nah, ketika itu orang-orang beriman berdoa, yaquluna rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, janganlah kami seperti munafik itu loh. Ini ma'asyiral muslimin, iman kita itu cahaya. Kemaksiatan, kekufuran itu kegelapan. Maka ingat, kalau kita berbuat maksiat berarti nanti akan gelap. Bagaimana gelap dalam kondisi jalannya licin, dalam kondisi jalannya kecil, apa yang nggak terpeleset? Ya. Maka apa? Kita hindari itu, jangan sampai mati itu. Cahaya itu jangan sampai mati. Real ini loh. Real, kita akan melewati jembatan yang di situ perlu cahaya sempurna. Dan cahaya itu bisa mati dengan kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan. Di mana pada hari itu orang beriman mengatakan, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin, pastilah ayat ini pelaksanaan tidak mungkin di sini. Bukan di sini letaknya, di sini memahaminya. Semenjak menginjakkan kaki dari sini, disitulah kita mulai untuk mengamalkan ayat-ayat ini. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffar wal munafiqin. Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafiqin. Waghlud alaihim. Dan kasarlah, tegaslah dengan mereka. Wa ma'wahum jahannam. Wa ma'wahum jahannam. Dan tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Ma'asyiral muslimin, ayat ini sama dalam surat At-Taubah 73 ya. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin. Jihadnya. Jihad nggak boleh dihilangin loh. Kalau dihilangin ayat ini hilang nih. Jihad, lawanlah, hadapilah orang kafir dengan orang munafik. Dengan apa? Dengan Quran. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Karena orang kafir menarasikan kekufuran itu seakan-akan yang baik, yang Islam itu yang buruk. Kayak yang diomongin oleh menteri itu, Cina itu maju karena komunisnya. Terus terang, Cina itu maju karena komunisnya. Ini kan perlu kita perangi, perlu kita lawan. Omongan kita lawan dengan omongan, argumen dengan argumen, pemikiran dengan pemikiran, narasi dengan narasi. Dan kalau memang mereka kemudian gunakan senjata seperti Syekh Ali Jabir, ya harus dilawan juga dengan senjata. Bersamaan itu Imam Sid Sumatera Selatan dibacok kepalanya pas sholat. Ini real. Maka artinya kita harus tahu siapa mereka. Gitu loh. Siapa mereka itu, sehingga kita bisa melawannya. Yang jelas peperangan mereka sudah mulai. Bapak-bapak, saya khawatir kita itu kayak ayam
pada penjagal ayam. Ayam ditempatkan di kandangnya di samping tempat penyembelihan. Ketika tangannya penjagal itu masuk, teriak-teriak ayamnya, wak, 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 wak. Tapi gilirannya ayam satu ditangkap, kemudian disembelih, ayam itu jadi tenang kembali. Makan, minum. Padahal di bawahnya itu kepala hilang, darah mencucur, dikulitin, dicacah-cacah, dimakan, habis. Nanti juga akan begitu lagi ketika tangannya masuk lagi, ngambil lagi satu lagi, begitu yang lainnya. Terakhir kali sore habis semuanya. Lah kita itu kayak begitu persis sebetulnya. Satu-satu dihabisin, teriak pas itu aja. Setelah itu ini tidak mungkin kecuali kita semua sudah menjadi tentara di bawah komando ulama dan siap bergerak kapan ulama teriak. Tapi nggak tahu apakah kita mulai sadar atau belum ya. Sami'na wa ta'na kepada ulama kuat itu kira-kira sudah sadar belum? Atau yang nggak sadar? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang jelas Allah mengatakan ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar. Orang kafir itu ada. Orang kafir musuh kita iya, pasti. Dan munafikin. Ini yang paling berat adalah munafik. Maka saya katakan wajib kita mengatakan berpisah, menolak semua yang munafik. Apalagi yang munafik itu ustaz. Kalau ustaz sudah munafik, bila kekufuran, jelek-jelekan kaum muslimin, kita harus berlepas diri dari dia. Harus kita bongkar keburukannya itu. Dan alangkah banyaknya. Benar gak? Jadi semua itu harus diperangi. Jahidil kuffar wal munafik. Cuma jihadnya ini ya bukan untuk ngebom, bukan untuk, karena mereka kekufurannya dengan argumentasi, karena kita harus jawab mereka kita semua. Bahkan waghlub alaihim, waghlub alaihim, ya, berlakulah keras kepada mereka. Ya. Jadi orang-orang kafir dan orang-orang munafikin di dunia diperangi oleh kaum muslimin. Ya. Di akhirat kelak wa ma'wahum jahannam. Coba di sini apa keterangan ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin? Kalau Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan kami sudah terangkan dalam surat Taubah, berarti surat Taubah ayat 73. Apa kata beliau di surat Taubah 73? Ini jahidil kuffar wal munafikin amma jihadul kuffar fabis saif. Memerangi orang kafir itu ya dengan apa? Pedang. Dengan senjata sesuai dengan yang mereka miliki. Salah satu teladan yang bagus itu seorang pemuda 19 tahun Palestina. Dia sendirian cuma bawa ini apa?
pisau dapur. Di situ kumpulan tentara Yahudi diserang satu, ditusuk, direbut senjatanya, sisanya untuk nembaki teman-temannya. Ini perang loh, karena di sana perang tiap hari perang. Ketika ngomong gini kadang koyo teroris itu kejam banget. Tiap hari mereka bunuhin kok ya. Jadi merebut senjata, tembakin semuanya, terus akhirnya apa? Merebut kendaraan, lari dengan kendaraan. Terus berlindung di rumah penduduk, diserbu rumah penduduk. Dengan apa? Pesawat, dengan tanggal macamnya. Untuk ngejar satu orang itu, anak 19 tahun. Kemudian disuruh menyerah, dia nggak mau. Keluar dengan senjatanya, nembaki semuanya. Kemudian habis pelurunya, kemudian mati syahid. Itu bagus gitu. Tidak seperti orang-orang Arab yang malah ngajak damai dengan Yahudi. Ini saudara kita dibomi terus-menerus setiap hari ini. Jadi Gaza itu ngeri sekali, ini perlu kita doakan saudara kita Gaza. Yahudi menyebarkan virus corona di tengah-tengah mereka. Makanan nggak ada, obat-obatan nggak ada, ditambah dibombardir dengan pesawat. Memang dalam kondisi perang mereka. Adapun orang kafir itu senjatanya adalah pedang. Artinya memerangi orang kafir dengan senjata. Wa amma jihadul munafiqin, adapun jihadnya orang munafiqin yaitu dengan lisan. Yang kedua dengan menegakkan hudud kepada mereka ketika mereka menunjukkan kekufurannya. Jadi ketika orang kafir itu ketika orang munafik sudah menunjukkan kekufurannya, harus kita tegas. Nyaci maki Islam, gitu loh. Ada nggak? Ngakunya Islam tapi nyaci maki Islam, ada nggak? Banyak banget, nggak usah saya kasih contoh. Blenger. Iya. Kalau enggak, maka omongan kita harus keras terhadap mereka. Waghlud alaihim, keras, yaitu menggertak kekufuran mereka, menggertak kemunafikan mereka, melihat mereka dengan penuh kebencian. Ya memang harus gitu, mereka dibenci oleh Allah. Ini apa? Yang dimaksudkan sini atau orang kafir yang harbi, ya. Orang kafir yang memusuh, orang munafik yang menunjukkan kebencian kepada Islam, kita harus menunjukkan kebencian kepada mereka. Suruh ketemu gak mau, ya. Suruh duduk bersama gak mau, nah gitu. Begitu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Daraballahu mathala. Allah membuat perumpamaan. Lilladzina kafaru, untuk orang-orang kafir. Siapa yang dijadikan permisalan untuk orang kafir? Imra'atan Nuhi wa imra'at Lut. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihain. Kanata, kedua-duanya, tahta abdain, di bawah dua hamba kami, min ibadina, dari hamba-hamba kami, sholihain, yang saleh. Fakhanatahuma, tapi kedua-duanya mengkhianati keduanya. Falam yughniya anhuma,
maka kedua-duanya yaitu Nuh dan Lut tidak bermanfaat untuk keduanya, menyelamatkan keduanya minallahi dari hukuman Allah syai'a sedikit pun. Wakila dan dikatakan udkhulan nar wa ma'ad dakhilin. Silahkan kalian berdua masuk ke neraka bersama-sama orang yang masuk. Istrinya Nabi Nuh namanya Walihah. Istrinya Nabi Lut namanya Wahilah. Dua perempuan ini mengkhianati suaminya. Mengkhianati apa? Mengkhianati dalam agama. Istrinya Nuh mengatakan sama orang-orang, Nuh itu gila. Bayangkan dengan suaminya kayak begitu, gimana ini? Dan pasti Nabi Nuh baik banget, tapi kok bisa gitu? Adapun istrinya Nabi Lut menunjukkan kepada kaumnya akan ada tamu yang cakep, kepada memberitahu kaumnya akan ada tamunya Nabi Lut alaihissalam. Setiap kali Nabi Lut ada tamu malam hari, dia menyalakan api. Supaya apa? Beritahu kalau Nabi Lut punya tamu. Dan Sudi mengatakan pengkhianatan adalah kekufuran keduanya terhadap suaminya. Dhahak mengatakan ngompor-ngomporin kaumnya untuk memusuhi suaminya. Dua-duanya tidak bisa menyelamatkan dari api neraka. Wahadil ayat taqta' tam'aman raqibal maksiyah wa raja'a yanfa'u salah ghairihi. Ini menunjukkan penting banget semua orang harus punya modal soleh dalam dirinya. Jadi nggak boleh tenang aja aku maksiat gini, nanti aku dapat istri yang soleh sehingga menyelamatkan aku. Nggak bisa. Atau tenang aja lah aku jelek, perempuan jelek, tapi kan nanti suamiku kan soleh. Nggak bisa. Jadi neraka manut, surga nunut, nggak berlaku. Suami istri harus soleh masing-masing, bertemu untuk saling tolong menolong dalam kesolehan. Jangan yang satu maksiat, ahli maksiat, yang satu kufur mengharapkan kesolehan temannya. Gak bisa. Saya yakin dua-duanya sudah mendidik. Nabi Nuh dan Nabi Lut telah mendidik. Tapi kalau memang diri kedua-duanya, istrinya itu inginnya kafir, ya gak bisa apa-apa. Ini seakan-akan apa? Bayangkan. Perumpamaan ini untuk dikasih tahu nih orang kafir, contohnya gini loh, nggak ada bermanfaat suaminya. Nyindir ibunda Aisyah dan Hafsah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada ibunda Aisyah, ibunda Hafsah dengan perumpamaan itu untuk mengambil pelajaran supaya walaupun istrinya Nabi Muhammad, tapi kalau tidak layak juga tidak bisa bermanfaat.
Jadi harus apa namanya, soleh dulu. Itu pasti beliau berdua sudah ngambil pelajaran dari ini semuanya. Dan keduanya memang kesolehannya ahli surganya tidak diragukan. Saya kira begitu. Ayat berikutnya nanti di lain waktu, karena sudah jam 9. Bapak Ibu sudah waktunya tidur. Mungkin sudah ada yang nyicipi dikit-dikit. Tapi saya kira demikian. Kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari semuanya bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita doakan Abah Kasum yang sekarang sedang di rumah sakit. Ya. Allahumma Rabban nasi mudhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqaman. Allahumma inna nas'aluka an tashfi'a akhana Abah Kasum shifaan ajilan. Allahumma shfi min kulli amrad. Allahumma shfi min kulli amrad. Allahumma shfi min kulli amrad wa afi min kulli bala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi min kulli amrad wa afi min kulli ya rabbal alamin. Allahumma rabban nas mudhibil ba'sa ishfi Abah Kasum ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Nas'al azim rabbal arsyil azim ay yashfi'a Abah Kasum shifaan ajilan ghaira ajilin. Nas'al azim rabbal arsyil azim ay yashfi'a Abah Kasum shifaan ajilan ghaira ajilin. Nas'al azim rabbal arsyil azim ay yashfi'a Abah Kasum shifaan ajilan ghaira ajilin. Asallahu rabbal arsyil azim ay yashfi'a Abah Kasum shifaan ajilan ghaira ajilin. Asallahu azim rabbal arsyil azim ay yashfi'a Abah Kasum shifaan ajilan ghaira ajilin. Asallahu azim rabbal arsyil azim ay yashfi'a Abah Kasum shifaan ajilan ghaira ajilin. Wa jami'il marad wa jamil amrad wa jamil marda minal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahim. Warzuqna jami'an wa ikhwanana muslimin sihhatan wa afiatan abadan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengulang beliau dan waktunya melanjutkan tafsir.